Turun lagi ayat, yakni surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 139 sampai 141, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka, dan membinasakan orang-orang kafir. Setelah kejadian perang Uhud, pada saat momentum jihad, baik pada zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, dan di zaman khilafah setelah Khulafaur Rasyidin, yang paham sunnah Nabi, mereka selalu mengatakan, ingat kemenangan kita bukan karena senjata, bukan keterampilan, dan bukan karena masalah jumlah pasukan, akan tetapi kemenangan kita karena ketakwaan kepada Allah. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi setiap mengirim pasukan selalu berkata, ingat, kemenangan kita bukan karena jumlah, beberapa orang dari kita berangkat dengan keimanannya dia akan mengalahkan pasukan musuh yang besar. Dan, kalau ada maksiat kecil yang terjadi di pasukan muslim, sudah cukup bagi pasukan musuh untuk mengalahkan muslimin, karena kalian tahu itu dosa, sedangkan mereka tidak. Hukuman Allah lebih berat kepada orang yang tahu hukum, lalu dia melanggar, daripada yang tidak tahu hukum, karena mereka dianggap orang bodoh, belum beriman. Dan para sahabat, para tabiin, dan orang-orang soleh sebelum kita, ketika melihat mereka maksiat di benteng musuh, mereka yakin bahwa kemenangan sudah pasti di tangan muslimin. Ada di antara mereka mengatakan, kalau kami mendengarkan dari benteng musuh suara caci maki kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kami bertakbir, karena kami pasti menang. Dan ada banyak pintu celah untuk menurunkan azab-Nya Allah pada mereka.